Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang koordinat polar ya. Jadi mungkin langsung ke soal-soalnya aja sekalian mungkin teori-teorinya. Saya nggak akan buat turunan rumusnya gitu ya. Jadi kita langsung aja. Seperti yang pertama di sini kita akan mencari kemiringan garis singgung dari gambar yang ada di sini. Oke. Dengan persamaannya itu adalah R sama dengan 2 plus 2 sin theta. Nah, seperti yang terlihat di gambar di sini kan pasti di theta sama dengan 0. Kemudian di sini theta sama dengan pi per 2. Dan yang di sini adalah theta sama dengan pi, ya kan? Nah, berarti kita akan mencari gradien dari masing-masing garis singgung di sini. Nah, sebenarnya ini nggak penting, karena kan yang kita diminta itu untuk mencari kemiringan garis. Tapi nggak ada salahnya untuk kita cari titik singgungnya gitu ya. Jadi untuk mencari titik singgung, paling mudah itu tinggal mensubstitusikan ke rumus fungsinya. Seperti yang kita tahu kan kalau polar itu kan koordinatnya adalah R, theta kan. Berbeda dengan yang kartesius yaitu X, Y. Nah, karena kita sudah tahu nih theta dari masing-masing titik singgungnya itu 0, pi per 2, pi, itu kita tinggal substitusikan aja ke R, yaitu 2 tambah 2 sin theta. Nah, untuk theta sama dengan 0 dan sama dengan pi itu jelas sama ya jaraknya. Jadi kita cari salah satunya aja. Jadi substitusikan theta sama dengan 0. Berarti kita dapat 2 tambah 2 sin 0. Sin 0 kan 0 hasilnya. Jadi R-nya adalah 2. Nah, kita coba untuk theta sama dengan pi apakah sama? Nah, di sini ada R sama dengan 2 tambah 2 sin pi. Nah, kita tahu sin pi itu hasilnya 0 juga kan? Berarti R-nya adalah 2. Jadi titik singgung ada 2,0 dan 2, pi. Nah, yang terakhir di sini untuk theta sama dengan pi per 2. Kita tinggal substitusikan kembali ya kan? Untuk sin pi per 2 itu kan nilainya 1. Nah, berarti 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Jadi titik singgungnya adalah 4, pi per 2. Nah, sekarang kita cari kemiringannya. Nah, kita tahu untuk ya ini sama seperti ketika menggunakan parameter ya. Kita tahu kalau X itu adalah R dikali cos theta. Dan Y itu adalah R sin theta. Di mana R itu adalah fungsi yang di atas. Yaitu 2 tambah 2 sin theta. Jadi kita tinggal substitusikan 2 plus 2 sin theta dikali cos theta. Kemudian kita jabarkan. Hasilnya adalah 2 cos theta ditambah 2 sin theta cos theta. Nah, untuk mempermudah aja gitu biar kita sekali hitung aja untuk sin theta dan cos theta ini. Kita gabungkan. Kita tahu 2 sin theta cos theta itu adalah sin 2 theta. Jadi fungsi X-nya itu dalam theta adalah 2 cos theta plus sin 2 theta. Kemudian untuk Y-nya di sini R dikali sin theta kan, di mana R-nya adalah 2 ditambah 2 sin theta dikali sin theta. Hasilnya adalah 2 sin theta ditambah, ini tambah ya, mungkin nggak gitu kelihatan, ditambah 2 sin kuadrat theta. Nah, sekarang untuk mencari kemiringan itu kan kita kalau untuk koordinat kartesius kan kita tahu kan biasanya itu dy per dx langsung kan. Jadi fungsi y terhadap dalam bentuk x itu diturunkan langsung terhadap x. Nah, berhubung
X dan Y kita ini dalam bentuk theta, berarti kita cari dx per d theta-nya, kemudian dy per d theta, kemudian kita bagikan dy per d theta dengan dx per d theta. Jadi kita cari satu-satu dulu ya. Untuk turunan X terhadap theta, di sini 2 cos theta. Cos diturunkan jadinya min sin, berarti min 2 sin theta. Kemudian sin 2 theta itu adalah cos 2 theta dikali turunan dalamnya. Turunan dari 2 theta adalah 2. Jadi hasilnya adalah min 2 sin theta ditambah 2 cos 2 theta. Nah, kemudian kita cari dy per d theta-nya. Yang pertama 2 sin theta, berarti 2 dikali cos theta. Kemudian 2 sin kuadrat theta, berarti 2 dikali 2 sin theta dikali turunan dalamnya, yaitu turunan sin theta, yaitu cos theta. Jadi hasilnya adalah 2 cos theta ditambah 4 sin theta cos theta. Nah, ini kita sederhanakan lagi. 2 sin theta cos theta kan adalah sin 2 theta. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita dapat dx per d theta-nya dan dy per d theta-nya, kita akan mencari rumus kemiringannya, yaitu dy per dx. Nah, itu kita bagi yang dy dibagi dengan yang dx-nya. Nah, ini kan 2 cos theta plus 2 sin 2 theta. Kemudian yang di bawah 2 sin theta plus 2 cos 2 theta. Berarti ini kita bisa keluarkan 2-nya, kemudian mereka saling habis ya. Jadi hasilnya adalah cos theta ditambah sin 2 theta dibagi min sin theta ditambah cos 2 theta. Nah, sekarang kita akan cari kemiringan untuk masing-masing titik singgung ini. Nah, yang pertama untuk theta sama dengan 0. Untuk theta sama dengan 0, kita masukkan saja theta-nya itu 0. Berarti cos 0 ditambah sin 0 dibagi min sin 0 ditambah cos 0. Cos 0 itu 1 dan sin 0 itu 0. Jadi 1 ditambah 0 per min 0 ditambah 1. Hasilnya adalah 1. Kelihatannya make sense ya kalau gradiennya 1 di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk pi per 2. Secara gambar kita bisa bilang kalau gradiennya itu 0. Apakah benar secara rumus? Kita coba ya. Di sini, yang ini ya, untuk pi per 2. Kita masukkan cos pi per 2 ditambah sin 2 dikali pi per 2. Berarti ini sin pi ya. Dibagi min sin pi per 2 ditambah cos 2 dikali pi per 2. Dan ini hasilnya adalah cos pi per 2 kan 0. Sin pi itu 0. Kemudian di sini ini aku sempat salah sih. Ini harusnya bukan 0 tambah 0. Oke. Min sin pi per 2 itu artinya min 1. Ditambah cos pi. Cos pi itu adalah min 1. Berarti ini adalah 0 min 2. Hasilnya 0. Jadi benar ya. Hasilnya 0. Kemudian untuk kemiringan dari titik singgung 2, pi. Dan untuk theta sama dengan pi, kita substitusikan kembali theta-nya. Jadinya, yang ini. Oke, cos pi ditambah sin 2pi per min sin pi ditambah cos 2pi. Cos pi itu adalah min 1. Sin 2pi itu 0. Kemudian untuk sin pi itu 0 juga. Ditambah cos 2pi. Cos 2pi adalah 1. Berarti ini min 1 dibagi 1 hasilnya min 1. Jadi kita sudah dapat semua kemiringan dari
masing-masing titik singgungnya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita disuruh mencari titik-titik koordinat dari semua titik di mana tangan lainnya itu atau yang biasa kita sebut garis singgungnya gitu ya, itu horizontal dan vertikal, atau berarti beda ya, kita harus mencari semua titik polar yang garis singgungnya itu horizontal dan kita akan mencari juga untuk yang vertikalnya. Oke, kita tahu fungsinya itu adalah R sama dengan A1 plus cos theta. Nah, untuk mencari tahu garis singgungnya itu horizontal atau vertikal, kita harus melihat dari dx per d tetanya dan dy per d tetanya kan. Nah, berarti kita harus cari fungsi dari x dan y-nya, seperti yang di atas. Kita tahu kalau x itu R cos theta, di mana R-nya itu adalah A1 plus cos theta. Lalu kita jabarkan, kita kalikan gitu kan. Hasilnya adalah A cos theta ditambah A cos kuadrat theta. Kemudian untuk Y di sini adalah R sin theta. Berarti A dikali 1 plus cos theta dikali sin theta adalah A sin theta ditambah A sin theta cos theta. Nah, ini kita bisa sederhanakan ke dalam bentuk sin 2 theta lagi. Jadi hasilnya adalah A sin theta ditambah A per 2 sin 2 theta. Nah, kemudian kita turunkan terhadap theta untuk masing-masing X dan Y-nya. Untuk yang X kita turunkan terhadap theta, itu hasilnya adalah min A sin theta ditambah 2 dikali A cos theta dikali turun dalamnya yaitu min sin theta. Nah, hasilnya adalah min A sin theta dikurang 2A sin theta cos theta. Nah, 2 sin theta cos theta-nya ini sama dengan sin 2 theta. Kemudian untuk turunan Y terhadap theta-nya, di sini akan A sin theta, berarti turunannya adalah A cos theta ditambah A per 2 dikali 2 cos 2 theta. Jadi hasilnya adalah A cos theta ditambah A cos 2 theta. Kemudian sekarang kita cari titik mana saja sih yang membuat garis singgungnya itu horizontal. Nah, untuk yang horizontal, kita cari titik-titiknya dulu ya. Yaitu untuk dx per d theta sama dengan 0 dan dy per d theta sama dengan 0. Berarti kita sudah dapatkan untuk dx per d theta-nya itu adalah min A sin theta min A sin 2 theta. Nah, berarti min A-nya bisa kita keluarkan menjadi min A sin theta ditambah sin 2 theta sama dengan 0. Nah, karena A-nya ini kita harapkan bukan 0 gitu ya. Berarti sin theta plus sin 2 theta-nya ini sama dengan 0. Oleh karena itu, sin theta ditambah 2 sin theta cos theta sama dengan 0. Nah, sin theta-nya kita keluarkan lagi. Jadinya adalah sin theta dikali 1 plus 2 cos theta sama dengan 0. Berarti kita dapat faktornya adalah sin theta sama dengan 0 atau 1 plus 2 cos theta sama dengan 0 atau cos theta sama dengan min 1 per 2. Theta berapa saja yang membuat sin itu adalah 0, yaitu 0 dan pi. 2pi juga iya, benar ya, 2pi. Oke. Kemudian untuk cos pi, mana yang membuat,
cos theta mana yang membuat hasilnya, yang tetanya itu membuat cos tetanya itu min setengah, yaitu 2pi/3 dan 4pi/3. Nah, maka dx/d theta itu 0 ketika tetanya itu 0, 2pi/3, pi, 4/3, 4pi/3, dan pi. Di sini ya 2pi, sorry. Kemudian untuk dy/deta sama dengan 0. Di sini A-nya kita bisa keluarkan lagi. Jadi A dikali cos theta plus cos 2 theta. Ini A-nya udah nggak perlu ya. Ini nggak perlu lagi, karena A-nya kita anggap tidak 0. Kalau 0 kan berarti ini ya, R-nya sama dengan 0 gitu kan, nggak mungkin. Untuk apa kita cari semua ini kalau A-nya sama dengan 0 gitu kan. Jadi A-nya itu dipastikan tidak 0. Kemudian ini kita jabarkan. Cos 2 theta itu kan bisa kita jabarkan menjadi 2 cos kuadrat theta min 1. Nah, berarti ini kalau misalkan kalian bingung bagaimana cara memfaktorkan ini, biar mudahnya itu kalian misalkan, misal U sama dengan cos theta gitu ya. Ini mungkin biar kalian lebih mudah ngelihatnya. Itu hasilnya kita substitusikan. 2U kuadrat ditambah U dikurang 1. Nah, ketika kalian melihat seperti ini kan lebih mudah ya untuk memfaktorkannya. Ini artinya apa? 2U, ya kan? Seperti ini kan biasanya. Karena ini plus, berarti di sini yang 1, ini min 1. Supaya ketika kita jabarkan hasilnya sama. Nah, setelah kita udah dapat faktornya itu 2U min 1, min kali U plus 1, kita substitusikan kembali cos tetanya. Jadi 2 cos theta min 1 dikali cos theta plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti faktornya itu adalah cos theta sama dengan setengah atau cos theta sama dengan min 1. Nah, theta mana aja yang membuat cos theta sama dengan setengah? Nah, berarti itu tetanya adalah pi/3 dan 5pi/3. Kemudian untuk cos tetanya yang sama dengan min 1, yang memenuhi satu-satunya adalah pi kan. Berarti dy/d tetanya itu 0 ketika pi/3, pi dan 5pi/3. Nah, setelah kita dapat titik-titiknya ini, kita bisa menyesuaikan untuk bagaimana kalau horizontal dan bagaimana vertikal gitu ya. Oke, untuk yang horizontal itu dy/d tetanya itu harus sama dengan 0, tapi dx/d tetanya itu nggak boleh 0. Nah, kita lihat di atas ya. Untuk dy/d theta itu 0, itu ada pi/3, pi dan 5pi/3. Nah, tapi kita harus pastikan bahwa dx/d tetanya itu juga nggak 0. Kita lihat di sebelah kirinya, ada nggak pi/3 di kumpulan ini? Nggak ada kan? Berarti pi/3 termasuk. Nah, kemudian kita lihat untuk pi. Nah, ternyata untuk dx/d theta sama dengan 0 itu ada pi. Berarti dia tidak termasuk untuk yang horizontal ini ya. Nah, kemudian untuk 5pi/3 di sebelah kiri tidak ada ya. Berarti aman. Nah, untuk mencari, karena kita ditanyanya titik koordinatnya, berarti kita perlu R-nya juga kan. Nah, berarti kita substitusikan R-nya. Di sini kan R-nya itu adalah A dikali 1 plus cos theta. Nah,
cos pi per 3 itu adalah setengah kan. Nah, berarti di sini R-nya itu adalah A dikali 1 ditambah setengah. Berarti dia 3A per 2. Begitu juga dengan 5 pi per 3. Itu hasilnya sama kan. Cos 5 pi per 3 itu kan setengah juga. Nah, berarti R-nya itu 3A per 2 juga. Jadi titik polar yang mempunyai garis singgungnya itu horizontal adalah 3A per 2, pi per 3 dan 3A per 2, 5 pi per 3. Nah, sekarang untuk yang vertikal. Vertikal tuh kebalikannya. dx per d tetanya itu 0, tapi dy per d tetanya itu enggak 0. Nah, kita lihat di sini untuk yang dx per d theta, pembuat nolnya kan ada 0, 2 pi per 3, pi, 4 pi per 3, dan 2 pi. Nah, kita cocokkan lagi seperti tadi ke dy per d tetanya. Untuk 0 aman ya, di sebelah kanan ini tidak ada 0 kan. Berarti 0 termasuk theta yang membuat garis singgungnya vertikal. Nah, kemudian 2 pi per 3 nggak ada kan, berarti dia juga termasuk. Kemudian untuk pi, ternyata pi itu ada seperti tadi kan, ternyata ada pi-nya. Berarti pi tidak termasuk ke bagian yang vertikal ini. Kemudian 4 pi per 3 ternyata tidak ada di kanan, berarti 4 pi per 3 termasuk. Nah, untuk 2 pi itu kan sebenarnya kembali lagi ke semula, ya kan? Berarti dia sama aja dengan theta sama dengan 0. Jadi kita nggak perlu tulis lagi gitu. Nah, karena dia udah mengulang lagi kan. Dia kan setelah 2 pi kan dia memang memutar seperti gambar sebelumnya gitu kan, dia looping kan, mengulang kembali. Jadi 2 pi ini udah sama dengan 0, jadi nggak perlu lagi gitu ya kita tulis, karena kan sama gitu ya. Jadi tetanya adalah 0, 2 pi per 3, 4 pi per 3. Nah, kita substitusikan untuk mencari nilai R-nya gitu ya. Untuk theta 0 dan, theta 0 aja, itu cos 0-nya adalah 1 kan, berarti A-nya itu 2. R-nya itu 2A. R-nya 2A. Kemudian untuk 2 pi per 3 dan 4 pi per 3, cos theta kan adalah min setengah ya. Nah, berarti 1 dikurang setengah itu setengah. Berarti R-nya itu adalah A per 2. Jadi titik polarnya adalah 2A,0, A per 2,3 pi per 3. 2 pi per 3. Lalu yang terakhir adalah A per 2,4 pi per 3. Jadi gitu ya. Yang perlu diingat adalah kalau horizontal itu dy per d tetanya yang 0. Kalau vertikal itu dx per d tetanya yang 0. Kemudian di sini kita mencari panjang dari kardioid di entire, berarti seluruhnya kan. Berarti itu dari 0 sampai 2 pi-nya. Dan kita tahu rumus untuk panjang kurva itu adalah untuk yang polar ya. Untuk yang polar itu integral. Berarti untuk kita itu 0 sampai 2 pi. Akarnya harusnya sampai sini aja sih. D tetanya nggak masuk ya. Hati-hati untuk penulisan. Akar turunan fungsi kurvanya dikuadratkan ditambah fungsi kurvanya dikuadratkan. Jadi ini mungkin untuk penulisan gitu ya. Ini aku lupa sih. Jadi
kalau ini f theta ini disamain gitulah. Ini f theta. Ya biar gak bingung aja gitu. Takutnya ngerasa kalau itu tuh beda fungsinya gitu. Tapi kalau mau tulis dalam R juga nggak apa-apa. Berarti ini dr per d theta kuadrat ditambah R kuadrat gitu ya. Nah sekarang untuk mempermudah gitu ya, kita cari turunan fungsinya dulu. Kita tahu R-nya itu kan A dikali 1 min cos theta. Berarti ketika kita jabarkan jadinya A min A cos theta kan. Lalu kita turunkan terhadap theta. Karena A konstanta, jadi turunannya 0. Turunan cos adalah min sin. Jadi hasilnya adalah A sin theta. Berarti kalau kita kuadratkan, hasilnya adalah A kuadrat sin kuadrat theta. Nah, kemudian untuk R kuadrat, ya untuk R kuadratnya, seperti biasa kita jabarkan, hasilnya adalah A kuadrat dikurang 2A kuadrat cos theta ditambah A kuadrat cos kuadrat theta. Nah, berarti ketika kita jumlahkan, ini kan sebenarnya sama nih ya untuk tulisan yang ini. Tadi yang aku bilang kalau tulisannya itu bisa seperti yang di atas atau yang di bawah ini. Ini untuk semua. Udah semuanya gitu ya. dr per d theta kuadrat ditambah r kuadrat. Ini kita jumlahkan gitu ya. A kuadrat sin kuadrat theta ditambah A kuadrat dikurang 2A kuadrat cos theta ditambah A kuadrat cos kuadrat theta. Ini harusnya cos sih. Ini cos. Gitu ya. Ini kita gabungkan kan yang ini dengan yang ini. Jadi A kuadrat sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Kemudian yang ini A kuadrat dikurang 2A kuadrat cos theta. Yang kita tahu sin kuadrat theta dan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta hasilnya 1. Berarti ini adalah A kuadrat ditambah A kuadrat jadinya 2A kuadrat dikurang 2A kuadrat cos theta. 2A kuadrat yang kita keluarkan hasilnya adalah 2A kuadrat dikali 1 min cos theta. Nah sekarang kita hitung panjang L-nya. Panjang L-nya. Kita cari panjang kurvanya gitu. Nah kita lambangkan dengan L. Nah karena ini kita tinggal substitusikan ya. Tinggal masukkan ke dalam akarnya. Jadi integral dari 0 sampai 2pi. Akar dari ini 2A kuadrat dikali 1 min cos theta d theta. Nah karena 2A kuadrat ini adalah konstanta berarti boleh keluar dari integral. Nah 2 ketika keluar dari akar kan masih akar 2. Untuk A kuadrat kan jadinya A gitu ya. Makanya di sini A dikali akar 2. Kemudian dikali integral dari 0 2pi 0 sampai 2pi akar dari 1 min cos theta d theta. Nah, di sini kita punya identitas trigonometri biar mempermudah gitu ya. Supaya akarnya ini hilang gitu. Jadi kita bentuk fungsi yang memiliki bentuk kuadrat. Itu apa? Yaitu adalah sin kuadrat theta per 2. Nah, karena sin kuadrat theta per 2 itu adalah 1 min cos theta per 2, berarti 1 min cos theta sama dengan 2 sin kuadrat theta per 2. Jadi kita substitusikan gitu ya. Menjadi 2 sin kuadrat theta per 2 d theta. Nah, karena 2-nya ini juga konstanta, berarti boleh keluar dari integralnya. Kemudian untuk sin kuadrat theta per 2, ketika diakarkan hasilnya adalah sin theta per 2. Nah, berarti kita mendapatkan panjangnya itu adalah 2A dikali integral dari 0 sampai 2pi
sin theta per 2 d theta. Nah, hasilnya adalah jika kalian bingung, ini kita pakai metode substitusi gitu ya. Jadi misal theta per 2 sama dengan U gitu ya. Berarti setengah d theta sama dengan du. Berarti d theta sama dengan 2 du. Nah, berarti integral dari sin theta per 2 d theta itu sama dengan integral dari 2 sin u du. Yang hasilnya adalah min 2 cos, ya kan? Cos u plus c, kalau masih tidak ada batasnya ya. Nah, kita kembalikan lagi. U itu siapa? U itu ternyata theta per 2. Jadi ini adalah min 2 cos theta per 2. Nah, berarti kan ini jika pakai batas kan berarti ini hasilnya min 2 cos theta per 2. Dengan batasnya itu adalah 0 sampai 2pi. Kita substitusikan gitu ya. Sebelumnya min 2 boleh keluar karena dia konstanta lagi, ya kan? Berarti dia boleh keluar menjadi min 4a cos theta per 2 dari 0 sampai 2pi. Berarti substitusikan hasilnya adalah cos pi dikurang cos 0 kan? Cos pi itu adalah min 1 dan cos 0 itu 1. Berarti min 4a dikali min 1 dikurang 1. Berarti ini min 2 kan? Jadi hasilnya adalah 8a. Jadi panjang kurva yang di atas ini, jadi panjang kurva yang ini adalah 8a satuan panjang. Yang terakhir, di sini kita mau menulis integral dari masing-masing luas daerah yang diarsir ini ya, yang warnanya biru. Tapi kita nggak perlu nulis sampai akhir ya, nggak usah diintegralkan gitu ya. Yang penting adalah bagaimana kita merumuskan integralnya, benar atau enggak. Oke, jadi untuk yang mungkin kita bahas dulu untuk batas-batasnya dulu ya. Misalkan yang ini dari sini sampai sini kan, berarti kita tahu di sini adalah pi per 2 dan yang di sini adalah pi. Oke, kemudian untuk yang B berarti batasnya dari sini dia jalan kan sampai sini gitu ya. Sampai ini. Nah, berarti ini adalah theta sama dengan 0 dan ini theta sama dengan pi. Ini juga jalannya ke sini gitu ya. Nah, kemudian ini adalah dari 0 sampai pi per 2 kan sebenarnya. Ini dari 0 sampai pi per 2. Jadi ini dari 0 sampai pi per 2. Ini 0. Oke. Kemudian untuk yang D, ini juga dari 0, ya kan? Sampai habis, yaitu 2 pi. Ini arahnya ke sini. Juga arahnya ke sini. Kemudian yang ini, ya ini 0, ini pi per 2 kan di sini ya. Ini pi per 2. Sedangkan ini karena dia yang diarsir yang di sebelah kanan aja, berarti kita mau arahnya begini kan. Nah, karena batas integral itu dari yang kecil ke besar, berarti kita ambil koordinat yang di sini itu bukan 3 pi per 2, tapi
min pi per 2. Gitu ya. Karena kan min pi per 2 lebih kecil dari pi per 2. Daripada ketika kita menggunakan 3 pi per 2 kan aneh ya. Batasnya 3 pi per 2 lebih besar kan dari pi per 2. Itu ya. Biar arahnya juga tetap sama gitu. Nah, yang terakhir ini kita lihat di sini ini kan pi per 4 ya bentuknya kan. Nah, tapi karena ini simetris terhadap sumbu X tuh, jadi kita hanya perlu menghitung luas yang ini dikalikan 2 karena mereka simetris kan. Nah, berarti ini kita dapat batasnya dari 0 sampai pi per 4 aja. Jadi kita nggak perlu dari min pi sampai min pi per 4 sampai pi per 4 gitu, nggak perlu. Nah, sekarang kita buat integralnya. Buat yang A, ini kan batasnya pi per 2, ini sampai pi, terus fungsinya adalah 1 min cos theta. Nah, kita tahu rumus luas kurva itu adalah setengah dari integral batasnya kan, dari batas bawah sampai batas atas, R kuadrat D theta. Nah, berarti seperti yang di atas, batasnya itu adalah pi per 2 sampai pi, kan berarti pi per 2 sampai pi, setengah dikali 1 min cos kuadrat theta kuadrat D theta. Ini kalau misalkan kalian mau jabarkan juga boleh gitu ya. Dijabarkan tuh bisa jadi setengahnya boleh keluar ya kan. Pi per 2 sampai pi 1 min 2 cos kuadrat theta ditambah 4. Kenapa 4 ya? Ditambah cos pangkat 4 theta D theta. Itu ya. Tapi sebenarnya sampai sini aja udah oke sih, karena yang penting rumusannya benar gitu ya. Kemudian untuk yang B, ini kan kita punya batas dari 0 sampai pi dengan R-nya itu adalah 2 cos theta, ya kan? Nah, berarti ini dari 0 sampai pi dikali setengah dikali 2 cos kuadrat theta kuadrat D theta. Ini kalau kalian mau jabarkan lagi juga boleh. Itu hasilnya adalah setengah dikali 4 cos kuadrat theta dikuadratkan. Ini kalian juga boleh tulisnya jadi cos pangkat 4 theta ya. Ini juga boleh. Oh iya, lupa. Jangan sampai lupa D tetanya ya, karena masih dalam bentuk integral. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Mau 2-nya dikeluarkan dari integral juga boleh, karena dia konstanta. Oke, next. Untuk yang C, batasnya dari 0 sampai pi per 2. Fungsinya adalah sin 2 theta. Nanti kita tulis dari 0 sampai pi per 2 setengah sin kuadrat 2 theta D theta. Yang gampang lah ya, untuk penulisan seperti ini harusnya bisa lah. Next, yang D dari 0 sampai 2 pi. R-nya adalah theta. Berarti kita dapat dari 0 sampai 2 pi setengah theta kuadrat D theta. Kemudian yang E, batasnya dari min pi per 2 sampai pi per 2 dengan fungsinya adalah 1 min sin theta. Jadi luasnya adalah integral dari min pi per 2 sampai pi per 2 setengah dikali 1 min sin kuadrat theta kuadrat di theta. Sorry. Ini kuadratnya nggak di sini. Oke. Kuadratnya di sini. Salah. Oke, ini jadi
setengah 1 min sin theta dikuadratkan ya. Fungsinya yang dikuadratkan. Kemudian yang F di sini adalah batasnya dari 0 sampai pi per 4. Tapi luasnya kita kalikan 2 karena ini simetris kan daerahnya. Nah, jadi untuk F kita 2 dikali integral dari 0 sampai pi per 4 setengah cos 2 theta dikuadratkan d theta. Karena 2 dikali setengah, jadi integralnya adalah seperti ini. Ya. Jadi benar-benar harus hati-hati ya untuk batasnya sih. Batasnya kadang suka salah gitu ya. Apalagi kalau simetris. Misalnya ini, kalian anggap oh ini simetris gitu. Ambil setengahnya gitu kan. Itu hati-hati bisa salah gitu. Yang simetri itu maksudnya adalah dia simetri terhadap sumbu-sumbunya. Misalkan sumbu X atau sumbu Y, nah baru bisa kalian pakai dikali 2 atau dikali banyaknya daerah yang diarsir gitu. Nah, tapi kalau bentuknya nggak simetri, ya kita harus full gitu integralnya. Seperti ini misalkan. Dari 0 sampai 2pi itu full. Gitu ya. Oke. Mungkin sekian pembahasannya. Di sini aku udah pilihin. Kita udah pilihin soal-soalnya buat latihan kalian di rumah gitu ya. Di rumah masing-masing. Nanti pembahasannya ada juga di bagian bawah ya. Di link G Drive yang ada nanti di YouTube-nya. Oke. Sekian pembahasannya. Mohon maaf jika banyak salah kata atau salah sebut gitu ya. Salah penulisan juga. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.